Hai semuanya, perkenalkan nama saya Made Adi Gunadarma. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Mesin Universitas Udayana angkatan 21. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara membuat sebuah wings dari airframe pesawat. Nah, wings pesawat ini biasanya dipergunakan dalam lomba KRTI atau Kontes Robot Terbang Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Nah, yang diperuntukkan bagi seluruh universitas di Indonesia. Saya menggunakan aplikasi desainnya adalah Autodesk Fusion 360 menggunakan lisensi Education. Wing atau sayap biasanya memiliki panjang yang lebih dari badan pesawat. Bentuk dari wing sangat mempengaruhi aerofoil atau bagaimana pesawat mendapat daya angkat. Ada banyak sekali desain yang memiliki fungsi khusus dari wing. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perancangan dari sebuah airframe. Salah satunya adalah bahan dan material. Ada 3 jenis bahan yang sering digunakan dalam aero modeling RC, antara lain styrofoam atau Depron, kayu balsa, yang terakhir resin dan fiber. Baik, langkah awal dalam pembuatan wing airframe, kita akan membuat airfoilnya terlebih dahulu. Caranya sebagai berikut adalah kita harus membuat desain baru atau bisa menggunakan tombol Ctrl plus New. Setelah itu kita membuat sketch baru dengan pilih sketch yang berada di samping ini. Setelah itu kita ambil rectangle dengan ukuran 40 kali 200 atau bisa 240. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat garis di pertengahannya. Bisa menggunakan line. Kita cari titik tengahnya, dan hubungkan ke titik tengahnya. Nah, setelah ini kita akan membuat lekukan dari airfoilnya menggunakan feed point spline. Itu juga di bawahnya kita buat. Nah, jika sudah membuat garis ini, kita potong menggunakan bantuan trim. Kita potong bagian ini, dan ini. Jadi kita ambil airfoilnya aja. Nah, setelah itu kita akan pindahkan airfoil ini sejauh jarak yang kita inginkan. Pertama, kita blok terlebih dahulu.
Setelah itu klik modify, move auto copy. Kita geser aja ke sini. Setelah itu kita berikan nilainya sejauh 250. Enter. Maka ini sketch pertama sudah. Setelah itu kita finish sketch. Setelah itu kita akan membuat pola wings. Untuk membuat pola wings kita akan membuat sketch baru. Kita create sketch. Kita pakai sketch yang bottom, yang bawah. Nah, di sini saya sudah menentukan sebelumnya ukuran dari pola wingsnya. Di sini 600. Sininya 200. Tarik ke bawah. $140. Jadi berikut ini ukuran pola wingsnya. Jika sudah, bisa di finish sketch. Kita atur ke view home. Nah, ini kan airfoilnya sudah, pola wingsnya sudah. Sekarang kita akan menempatkan airfoil ini pada setiap sisi pola wings. Di sini sisinya ada 3. Jadi kita terlebih dahulu kita akan membuat construct. Nah, kita construct-nya pakai blend yang sebelah sini, samping. Biasanya kan kita menggunakan jarak ya, distance. Kita akan mencoba menggunakan to object. Objeknya di sini sesuai ukurannya dengan yang tadi 325. Setelah itu construct, kita akan membuat di sisi berikutnya lagi plane ini menggunakan to object di sisi ini sesuai dengan tadi ukurannya 600. Kita juga akan membuat plane yang di titik nolnya juga, begitu. Nah, setelah itu tujuan kita ini sekarang adalah membuat atau kita menggunakan bantuan copy untuk mengisi airfoil pada setiap sisi pola wings. Sini kita sudah membuat 3 plane, jadi kita taruh di 3 plane-nya itu, di 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 airfoil di ketiga sisinya. Kita buat di airfoil yang kita buat di plane yang pertama dulu. Sebelum itu ini airfoil yang sudah jadi kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita copy menggunakan Ctrl C. Setelah itu kita klik plane-nya, create sketch. Nah, di sini tinggal di paste aja dengan menggunakan Ctrl V. Nah, sudah. Ini kan posisinya belum tepat di pola wing ya. Kita lihat view-nya dulu dari home view.
Nah, posisinya kurang tepat. Jadi kita akan memindahkan airfoil ke setiap plane yang sudah dibuat. Cara memindahkannya menggunakan move atau copy ini. Kita menggunakan move tipe point to point. Saya ulangi ya, dengan kopinya. Kita blok dulu. Setelah itu di sini bisa dengan move atau copy. Nah, kita menggunakan move tipe point to point. Nah, pertama kita klik origin point ini, itu sebagai titik ujung bendanya. Kita akan menggunakan titik ujung ini dari airfoilnya. Nah, setelah itu akan berikutnya itu target point. Target pointnya itu di setiap ujung sisi wings. Nah, di sini dia. Maka dia akan otomatis mencari tempatnya. Setelah itu oke. Nah, kita akan melakukan semuanya itu ke 3 sisi pola wing. Tadi kan kita sudah mengcopy yang ini ya. Sebelumnya kita finish sketch dulu ya. Finish sketch. Setelah itu kita copy ini airfoilnya. Kita buat sketch baru lagi di sini di plan-nya yang berikutnya ini. Nah, setelah klik dulu baru sketch. Setelah itu kita paste dengan bantuan Ctrl V. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu kita move agar sesuai dengan posisi pola wingsnya. Sebelumnya kita blok, bisa juga dengan cara klik kanan. Ini move to copy. Move tipenya kita pakai point to point. Agar lebih mudah kita atur ke home view ya. Origin pointnya di ujung airfoil, target point di sini. Sudah oke. Finish sketch. Kita copy, kita buat yang di sini. Klik terlebih dahulu plane-nya. Setelah itu klik sketch. Setelah itu paste, Ctrl V. Yaitu kita blok, klik kanan boleh, move atau copy. Move tipenya kita pakai point to point. Kita balikkan ke home view dulu. Origin point di sini, target point di sini. Klik OK. Maka sudah ada 3 airfoil di setiap pola wings. Baik, selanjutnya jika diperhatikan kita dapat mengetahui bahwa ketika airfoil sudah terpasang, namun di airfoil di ujung ini ukurannya belum sesuai ya, karena memang bentuk dari wingsnya yang kita di ujungnya lebih pendek ukurannya. Jadi kita akan sesuaikan ini airfoil yang di ujung dengan ukurannya. Caranya kita masuk ke sketch-nya ya. Itu ada di sketch 6, edit sketch. Bisa dikembalikan ke home view lagi. Setelah itu kita blok ya, blok airfoilnya. Kita menggunakan bantuan sketch scale, itu ada di modify. Ini sketch scale.
Nah, di sini ada poin atau titik referensi. Kita gunakan titik yang paling depan ya. Kita zoom dulu, ini titik yang paling depan. Nah, setelah itu akan diminta untuk memasukkan scale factor. Nah, di sini kita menggunakan nilai 140 garis miring 200. Jika sudah, oke aja atau enter. Nah, jadi ukuran airfoil sudah sesuai dengan pola wings di ujungnya ya. Oke, di sini juga sudah sesuai airfoilnya. Yang di sini juga sudah selesai. Setelah itu tinggal di finish sketch. Ini akan dihapus dulu airfoil sebelumnya. Kita tinggal blok, lalu klik kanan delete. Untuk mengubah sketch airfoils menjadi desain 3D wings, kita akan menggunakan tools loft. Nah, itu ada di create loft ini. Nah, kita akan menggunakan bagian profile. Nah, profilnya ini nanti akan ada 3 sesuai dengan jumlah airfoilnya. Pertama, kita klik airfoil yang paling ujung, bagian atas dan bawahnya. Kita untuk mempermudah bisa menggunakan view-nya seperti itu. Nah, jika sudah satu airfoil, kita klik tombol plus untuk di airfoil yang berikutnya. Nah, seperti itu. Bisa diklik tombol OK. Jadi tampilannya seperti itu. Kita juga akan melakukan hal yang sama dari airfoil kedua ke airfoil yang ketiga. Kita akan menggunakan bantuan loft juga. Ini menggunakan bagian profile. Nah, titik awalnya di sini di airfoil yang kedua, klik aja. Setelah itu klik tanda plus, kita klik bagian airfoil yang ketiga, atas dan bawahnya. Nah, seperti itu. Jika sudah, klik OK. Maka tampilannya akan seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat potongan pada aileron. Nah, aileron ini pada wing berguna untuk mengontrol pesawat pada sumbu longitudinal atau sumbu putar. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Kita akan menggunakan bantuan construct. Kita klik plane bottomnya ya, yang plane bottom kita pilih, atau bawah. Maaf, saya ulangi, construct sampai dia sebentar itu plane-nya kita naikkan ya setinggi 50 seperti itu. Setelah itu kita create di sini di plane-nya ini, klik plane-nya, create sketch. Nah, potongan aileronnya kita buat sebagian sini ya, biar berdekatan. Kita akan menggunakan bantuan rectangle. Dengan ukuran
250 kali 40 seperti itu. Kita juga akan membuat garis tambahan di setiap sisinya, jaraknya itu 2 cm. Kan bantuan lain, setelah itu kita atur dimensinya. Nah, dari sini, dari setiap sisinya itu jaraknya 2 mili. Di sini juga 2, di sini juga. Kita akan mengatur kemiringan ya, kemiringan potongan aileronnya. Caranya itu kita blok dulu, boleh klik kanan, move to copy. Nah, untuk mengatur kemiringannya kita akan menggunakan move tipenya yang standar ini. Nah, kita akan menggunakan Z angle-nya saja. Z angle-nya itu nilainya, maksud saya Z angle itu minus 12,5 derajat. Nah, setelah itu klik OK aja. Jadi seperti ini. Nah, bagian ininya kita pakai ya, kita potong aja, trim seperti itu ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja posisinya. Kita blok terlebih dahulu, blok, boleh move dengan klik kanan. Kita masukkan ke wings. Seperti itu, klik OK. Jika sudah, bisa di finish sketch, kita kembali ke home view. Nah, seperti itu. Kita akan menggunakan sketch ini untuk membuat sebuah potongan aileron. Kita akan menggunakan bantuan extrude. Klik extrude di sketch ini. Nah, kita tinggal bawa ke bawah aja ya, biar dia bersentuhan dengan wingsnya dan terjadi perpotongan. Nah, ini nilainya bebas, yang penting ini sudah menandakan warna merah, yang artinya terjadi perpotongan. Saya akan memberikan nilai minus 100 saja. Ini yang penting itu operationnya harus cut ya, agar dia memotong objeknya. Setelah itu klik OK. Nah, ini aileronnya sudah. Jadi kita ke home. Nah, ini kan wingsnya baru di satu sisi ya, satu sisi. Kita akan membuat di sisi berikutnya. Kita akan menggunakan bantuan mirror. Caranya itu ini. Sebelumnya kita harus blok dulu ya. Kita blok dulu objeknya semuanya. Setelah itu kita klik di create, ada mirror. Di sini mirror. Jadi mirror tuh fungsinya kayak cermin ya. Kita membuat duplikatnya tapi dengan sudut yang berbeda. Ini objeknya sudah ada 16 select. Kita untuk mirror plane-nya kita buat yang bagian samping di sini ya. Home view-nya bisa maksud saya view-nya bisa diubah agar dipermudah. Nah, ini kita klik plane yang di sini sebagai mirror plane-nya. Tinggal diklik saja. Nah, maka mirrornya akan terlihat. Setelah itu klik OK. Nah, jadi ini sudah jadi ya, wings dari airframe yang kita inginkan. Kita tutup dulu sketchnya agar terlihat body saja.
Nah, jadi ini adalah wings dari airframe yang biasa digunakan untuk pesawat dalam ajang KRTI, kontes robot terbang Indonesia. Dan dari saya, apabila ada salah kata pengucapan dan penyajian yang terlalu bertele-tele, saya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan.